Tapi yang kali ini spesifik itu kemarin kan ada video yang beredar di YouTube maupun di TikTok, di medsos lah ya. Dan di X juga ya. Di X di ya. Twitter Jadi ya. judulnya itu Helmi Yahya menyindir Prabowo. Gitu kan. Ngawur gitu. Helmi Yahya menyindir Prabowo, terus kemudian ada potongan video dari Helmi Yahya yang isinya bahwa memakai kutipan pepatah Afrika atau apa gitu ya, bahwa macan itu harimau itu berburunya nggak hanya mengaum. Mengaum iyalah. Nah, gitu. Intinya pemimpin itu harus jangan hanya berbicara, tapi ada tindakan. Gitu. Terus habis itu ada videonya Pak Prabowo pidato kan, seakan-akan ini satu kerangkaian. Iya. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Dikesankan Helmi Yahya menyindir Prabowo. Gitu. Padahal kan Helmi Yahya itu seberapa damage yang dilakukan ya, yang terjadi karena video pelintiran ini. Jadi tapi gini, saya ini kan bukan orang politik yang kakak saya itu orang politik, Mas. Kalau aku ini lebih kepada orang kalaupun saya masuk di partai politik itu profesional. Ini karena saya mau bawa partai. Jadi ini menurut saya ini bagaimana kita menegakkan etika dalam bersosial media. Itu penting ya. Jangan memfitnah orang, jangan menggunakan memelintir-melintir statement orang gitu. Jangan membentur-benturkan orang. Ini nggak benar. Apalagi yang meng-create video atau konten itu adalah anonim, yang kita tidak tahu siapa gitu ya. Saya jadi kan nulis buku. Waktu saya habis dipecat jadi Dirut TVRI, aku nulis buku namanya Breaking the Wall. Bagaimana dulu saya merobohkan tembok dalam mentransformasi TVRI. Dan saya belajar dari Yonan yang juga mentransformasi KAI bahwa satu, leader itu harus berikan contoh. Nomor dua, leader has to be seen, harus terlihat. Nah, saya udah bilang bahwa leader itu nggak cukup cuma ngomong doang. Leader harus jago ngomong, tapi juga harus walk the talk, harus menjalankan apa yang dia omongkan. Itulah inti dari video itu. Dan saya mendukung statement Pak Prabowo. Top banget tuh. Jadi leader itu jangan omon-omon. Gitu loh ya. Termasuk penerapan program beliau itu untuk memberantas korupsi. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Kita tuh jangan ngomong doang. Wah, jangan teriak sana, teriak sini, saya akan ini, saya ini, menyuruh orang. Nggak bisa. Kita harus melakukan action. Malah action itu jauh lebih penting daripada berbicara. Ya, nggak bisa. Termasuk berbicara melalui penampilan. Flexing maksud gua. Wah, pakaiannya kayak orang sukses. Padahal do nothing tuh. Ya, jadi menurut saya ini yang harus saya sampaikan betul-betul. Jangan cuma ngomong deh. Kayak kata Pak Prabowo deh, jangan omon-omon doang. Yang diperlukan sekarang aksi. Gak ada gunanya lu ngomong, tetapi perbuatan lu sebaliknya. Begitu juga kalau kita pemimpin, jangan ngomong doang. Tunjukkan dengan perbuatan. Seperti dulu yang saya tulis dalam buku saya, Breaking the Wall. Pada saat saya mimpin TVRI, leader has to be seen. Bahwa pemimpin harus terlihat bekerja, bukan terlihat ngomong doang. Pada saat kita diminta ngomong, ya ngomong. Memotivasi, memberikan instruksi yang jelas. Karena kita kuasai, karena kita pelajari. Kalau kita nyuruh orang untuk tidak korup, kitanya jangan korup. Ya, relate kemarin apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita harus fight
melawan korupsi. Karena korupsi inilah yang merusak Indonesia. Ingat ya, saya pernah cerita bagaimana dulu China ya merubah dari negara miskin menjadi negara yang sangat maju. Salah satunya adalah dengan menyetop korupsi. Masuk dihukum mati, masuk peti mati. Dulu Perdana Menteri China membuat 100 peti mati untuk para koruptor. 99 untuk koruptor, 1 untuk diri sendiri kalau dia korup. Harus itu. Ya, jangan ngomong doang, lakukan. Berikan contoh. Pemimpin harus memberikan contoh. Pemimpin harus ya terlihat. Pemimpin harus mendorong untuk melakukan aksi, nggak ngomong doang. Jadi sekali lagi, harimau itu berburu bukan cuma dengan mengaum. Nah, mengaum itu malah mangsanya pada lari malah. Mengaum itu untuk menunjukkan kekerasannya, tapi pada saat berburu dia berbuat. Jadilah orang yang diam-diam bila perlu nggak pakai ngomong melakukan sesuatu. Jangan juga ceritakan suksesmu kepada banyak orang. Bisa membuat iri, kecuali saya motivator ya. Ya, kecuali bisa menjadi contoh, bisa menjadi role model. Itu penting. Sekali lagi, mari menjadi orang man of action, bukan hanya man of talking. Ya, jangan omong-omong doang. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini kedatangan tamu istimewa nih, yang sejak lama sudah saya pengen untuk ngundang, tapi beliau ini sibuk sekali. Mas Helmy Yahya. Terima kasih, Helmy Yahya bicara di Cokro TV. Nah, itu tepatnya itu. Kayaknya bisa jadi judul podcast baru itu. Jadi saya membajak kanalnya Mas Helmy Yahya bicara ini di Cokro TV. Oh, kayaknya bisa diseriusin. Kayaknya studionya lebih bagus di sini ya, menteng gitu. Dan juga kan kita banyak kecocokan untuk ngomong-ngomong hal lain. Yes. Misalnya isu-isu budaya, Iya. leadership. Ya, leadership. Ya, isu-isu yang inilah. Ini kan sekarang Yang lagi diperlukan di negeri ini, Mas. betul. Iya. Dan setelah pilkada ini kan tema politik yang hardcore kan Ya. sudah landai, Mas. Iya. Nah, tema-tema seperti yang di Ya. kontennya Mas Helmy itu yang justru penting gitu. Ya. Bagaimana kita mengisi setelah kita Yes. menghasilkan pemimpin baru Nah, gitu. itu. Makanya depan. saya ingin nanti Silakan. membajak Miris Mas kita, Helmy Mas. untuk datang ke sini. Miris banget. Saya kan banyak ke Cina sekarang. Ya, negeri kita ini saya pikir banyak tertinggal. Waduh, kita tuh dilewatin Vietnam, sekarang Filipina pun economic growth-nya di atas kita gitu. Jangan lagi ngomong dengan Singapura, Malaysia. Malaysia, waktu saya jadi dirut TVRI, ya itu saya pernah ke Malaysia, diundang gitu. Wah, sombong kita, Pak. Karena Malaysia waktu itu masih dipimpin oleh pemimpin yang korup itu. Ya kan? Wah, sombong. Dan mereka orang Malaysia melihat bahwa Indonesia tuh udah selesai dengan reformasi. Malaysia tuh kayaknya bermulai. Masih ada tokoh oposisi yang sangat kuat, Anwar Ibrahim. Bakal gimana gitu. Ternyata kan suksesinya berlangsung sangat baik. Dan sekarang Malaysia, wah udah di depan kita lagi. Malaysia itu salah satu tujuan investasi terbaik juga ya di Asia Tenggara. Di depan kita tuh. Karena Anwar Ibrahim memimpin, mengurangi korupsi, menggampangkan kepabianan, menggampangkan perizinan. Sekarang kita lihat investasi lebih banyak ke Malaysia, Vietnam. Ya semoga aja kita arahnya ke sana lah. Ya harus begitu, jangan ribut terus, jangan melintir-melintir, jangan fitnah orang. Terkait dengan gitu loh. Terkait dengan soal pembelintiran ini. Saya memang sengaja ngundang Mas Helmy kali ini. Oh gitu ya. Karena saya pikir mau ngomong yang lain. Nah, karena gini, tema-tema tadi penting ya. Tapi kita bicarakan nanti saya simpen lah gitu untuk yang misalnya soal pentingnya culture sebagai habit gitu misalnya itu kan penting. Tapi itu kita simpan untuk episode berikutnya aja. Tapi yang kali ini spesifik itu kemarin kan ada video yang beredar di YouTube maupun di TikTok di medsos lah ya. Dan di X juga ya. Di X di ya. Twitter Jadi ya. judulnya itu Helmy Yahya menyindir Prabowo. Gitu kan. Ngawur gitu. Helmy Yahya menyindir Prabowo, terus kemudian ada potongan video dari Helmy Yahya yang isinya bahwa memakai kutipan pepatah Afrika atau apa gitu ya, bahwa macan itu harimau itu berburunya nggak hanya mengaum. Iyalah. Nah, gitu. Intinya pemimpin itu harus jangan hanya berbicara, tapi ada tindakan gitu. Terus habis itu ada videonya Pak Prabowo. Pidato kan. Seakan-akan ini satu kerangkaian. Iya. Seekor macan tidak akan bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Sekali lagi, seekor macan tidak akan pernah bisa berburu hanya dengan mengaum saja. Ayo, apa artinya? Saya akan kejar koruptor-koruptor itu.
Saudara-saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Satu kacamata untuk membaca, berjalan, dan bergaya dengan fitur lensa progresif yang mampu menyesuaikan. Kita tuh jangan ngomong doang. Wah, jangan teriak sana, teriak sini, saya akan ini, saya ini, menyuruh orang, nggak bisa. Kita harus melakukan action. Malah action itu jauh lebih penting daripada berbicara. Ya, nggak bisa. Intinya dikesankan Iya. Helmi Yahya menyindir Prabowo Iya. gitu. Padahal kan Helmi Yahya itu, Mas Helmi ini kan kita tahu di PSI aktif mendukung Pak Iya. Prabowo, masuk di TKN Iya. apa-apa. Jadi ini saya nggak tahu seberapa damage yang dilakukan ya, yang Iya. terjadi karena video pelintiran Iya, iya. ini. Tapi saya ingin mendapatkan komentar dari Mas Helmi, gimana sebenarnya melihat hal semacam ini? Jadi gini, kalau saya ini kan bukan orang politik yang wah, kakak saya itu orang politik, Mas. Kalau aku ini lebih kepada orang kalaupun saya masuk di partai politik itu profesional. Oke. Karena saya mau bahwa partai yang saya dukung itu menjadi profesional. Backgroundnya juga kan Backgroundnya itu, dirut iya ya, RI iyalah. apa gitu. Gerakan anti korupsi Gerakan itu anti korupsi. itu yang justru membuat saya oke, saya bantu nih anak-anak muda ya. Calling lah ya. Oh ya, panggilan ini this is country call. Saya sebagai alumni STAN yang sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, S2 dibayarin negara, saya pikir saya time to give it back. Oleh karena itu waktu Pak Jeffrey merayu saya 6 bulan bahwa iya deh. Jeffrey Giovanni ya. Iya, saya berjuang. Saya lebih merapikan komunikasi. Alhamdulillah kan rapi ya. Jadi menurut saya saya aja sekarang masih bajunya TKN ya, Mas. Nggak sadar saya ini gitu. Sebelum TKN kan waktu PSI kedatangan Pak Prabowo kan Ya. Mas Helmi ikut nyambut. Oh kan? iya. Jadi saya bilang ini sih nggak ada jadi ini menurut saya ini bagaimana kita menegakkan etika dalam bersosial media. Itu penting ya. Oke. Jangan memfitnah orang, jangan menggunakan memelintir-melintir statement orang gitu. Jangan membentur-benturkan orang. Ini nggak benar. Apalagi yang meng-create video atau konten itu adalah anonim yang kita tidak tahu siapa gitu ya. Jadi menurut saya sih itu juga dibilang viral juga enggak sih. Cuman ada beberapa tokoh gitu yang mengirimkan ke saya. Dia mungkin Bani 17% itulah Pak. Yang mengatakan, oh Mi lo bener banget. Oh bilang ini nggak bener. Ini framing. Ini fitnah. Jadi saya itu kan rutin. Saya punya, Mas aku punya TikTok 10 akun loh. Jadi kalau berseliweran kemana-mana. Jadi FYP itu adalah karena saya punya kerjasama dengan perusahaan gitu. Bosum namanya. Yang juga di mana saya ngelit bisnis trip untuk belajar bisnis ke Cina, itu mereka kan jagoan TikTok karena TikTok dari sana. Betul. Ya, jadi itu yang menyasar kemana-mana. Setiap minggu aku rekaman, Pak. Setiap minggu aku rekaman, hampir tiap hari ada konten baru. Temanya lebih banyak soal Macam-macam motivasi, leadership, soal inspirasi, Oke. ya kan bahwa saya nggambarin, saya ngomong apa aja, leadership, etika. Wah, budaya, attitude. Saya itu dipanggil Mr. Attitude. Iya kan, saya selalu bilang, oh pinter aja tuh enggak cukup kalau enggak ada attitude-nya. Nah, itu seri leadership. Saya bilang, saya kan nulis buku waktu saya habis dipecat jadi dirut TVRI, aku nulis buku namanya Breaking the Wall. Bagaimana dulu saya merobohkan tembok dalam mentransformasi TVRI. Dan saya belajar dari Yonan yang juga mentransformasi KAI bahwa satu, leader itu harus berikan contoh. Nomor 2, leader has to be seen. Harus terlihat. Nah, saya udah bilang bahwa leader itu nggak cukup cuma ngomong doang. Leader harus jago ngomong, tapi juga harus walk the talk. Harus menjalankan apa yang dia omongkan. Itulah inti dari video itu. Dan saya mendukung statement Pak Prabowo. Top banget tuh. Jadi leader itu jangan omon-omon. Gitu loh ya. Termasuk penerapan program beliau itu untuk memberantas korupsi. Mas, kalau memberantas korupsi, saya sebagai alumni STAN yang sekolahnya dibayarin, digaji gitu, berdiri paling depan. Saya kan
bekas ketua Ikatan Alumni gitu, mantan lah, kok bekas lagi. Dan itu juga tercermin dari tema-tema atau Iya, iya, iya. narsum yang diundang Iya, Pak iya, Helmi iya, Yahya iya. bicara. Terakhir dengan Pak Amin Suryanardi. Suryanardi itu kakak Sebelumnya kelasku. dengan kakak Iya, kelas. salah satu pendiri KPK lah ya. Oke. Iyalah, jadi saya tuh on loh Mas, saya konten saya di Helmi Bicara tuh saya tidak akan mengundang orang yang iki opo sih atau ini orang value-nya apa sih. No. Kalau saya mencari cuman apa views saja, saya cari aja orang yang lagi kontroversi walaupun orang ini apa sih sumbangsihnya terhadap negara Jadi ini. sebenarnya substansi video motivasi atau inspirasi Ya. mengenai tadi mengutip macan harimau Iya. itu. Harimau jangan hanya Iya. berburu tidak dengan cara mengaum, Iya. tapi pakai Tidak hanya action. dengan mengaum saja dan Itu action. sebenarnya sudah menjadi pandangannya Mas Helmi sudah lama, dan itu jadi alasan untuk malah mendukung Pak Prabowo. malah ya Iya. sebenarnya. Dan itu normatif, Mas. Ya. Bahwa pemimpin itu tidak boleh cuma ngomong kan. Itu bukan statement baru saya. Ya, Tapi saya mendapatkan, ya itu mungkin menarik ya, pakai metafor. Ya, betul, Loh harimau itu kalau berburu nggak cuma ngaum loh. Kalau ngaum malah yang diburu malah lari gitu loh. Ya kan, jadi itu menarik. Tapi saya menyayangkan ini dipelintir, dipakai untuk tujuan yang minimal izin lah. Ya, Jadi kita tuh ada etikanya, Mas. Kalau kita mau, minta izin pasti nggak dibolehkan. enggak lah, itu minimal ada ininya kok. Izin Tapi repost memang atau apa. itu terjadi bahwa Iya, iya. pelintiran. Ya. Jadi seakan-akan ini kan nabok nyilih tangan. kalau Iya, bahasa nabok Jawanya nyilih itu. tangan. Iya, Jadi persis. itu mereka menyerang Prabowo, Iya. Pak Prabowo, tapi dengan cara memakai Kok pakai kontenku kan loh? kontennya Mas Iya. Helmi yang tidak ada hubungannya Iya, sama sekali. celakanya Mas banyak yang percaya. Ya, banyak yang bertanya, "Mi, kalau begitu, apa maksudnya, Bos?" gitu. Jadi menurut saya kalau orang nonton videonya utuh, aduh, Pak, itu saya mendukung Pak Prabowo. Saya itu tetap konsisten. Saya adalah orang yang sangat konsisten. Dari dulu kalau saya suka, saya dukung. Karena saya dukung bahwa setelah Pak Jokowi selesai, ya negeri ini memang dipimpin Pak Prabowo dengan dimasukin program kok memberantas korupsi. Ya. Wah, saya akan pasti paling depan dan tidak berubah sampai saat ini. Karena saya bilang udahlah, Pilpres sudah selesai, kita sudah mendapatkan pemimpin terpilih, jangan ribut-ribut lagi lah. Ya, jadi mari kita fokus, kita tertinggal jauh lah, ya kan? Mari kita banyak sekali PR kita, SDM, stunting, ya kan masalah hilirisasi, masalah macam-macam tuh. Tadi itu yang disinggung Mas Helmi di awal itu bagaimana negara-negara lain yang Iya. di sekitar kita Udah maju semua. udah kemana gitu. Aku kita dulu masih ribut soal sampai bilang, Mas, jangan-jangan kita ini memang disuruh ribut, Pak. Masalah azan diributin, masalah wayang diributin Iya, gitu. semua. Kapan mau kebangunnya, Pak? Tapi gini Mas, kembali ke soal video itu ya. Ya, halo guys, senang sekali kita bertemu kembali di channel bersama saya Willy Monindra. Kali ini menarik, kita akan reaction ya tentang sebuah video atau konten yang lagi rame ya di media sosial, quote tentang macan mengaum ya dalam berburu, yang merupakan quote dari seorang Helmi Yahya. Ya, ini menarik karena quote ini datang dari seorang sosok yang tentunya sudah dikenal di masyarakat, seorang Helmi Yahya, seorang tokoh motivator ya. Jadi tentunya ini menjadi ramai karena video yang atau konten dari Helmi Yahya ini di TikTok ini dipotong-potong ya, kemudian dipelintir, dicampur aduk dengan video pidato Prabowo, Presiden Republik Indonesia, dan tentunya sangat terbaca bahwa video ini memang sebuah tujuan negatif untuk menyerang Prabowo. Jadi Helmi Yahya ini dibentur-benturkan dengan Prabowo, sebuah quote yang sangat bijaksana sebenarnya. Kalau kita menonton secara utuh ya video Helmi Yahya ini, ilustrasi yang sangat bagus sekali dalam rangka salah satunya penegakan hukum ya untuk korupsi ya. Himbauan bagi mereka yang punya posisi jabatan, maksudnya
himbauan seorang pemimpin itu jangan hanya bicara tapi juga melakukan tindakan sesuai apa yang dibicarakan ya, jelas ya. Ya ini tentunya jadi ramai karena sebagian besar masyarakat Indonesia ya, dalam bermedia sosial ini sangat senang dengan hal-hal yang heboh ya, yang ramai, dan punya konten-konten yang heboh ini menjadi sangat digemari tanpa berpikir jernih, langsung menelan buat-buat berita yang heboh-heboh ini dan akhirnya menimbulkan kontroversi. Kita sebagai sama-sama orang yang membuat konten, seharusnya kita bijaksana ya, menggunakan konten orang lain itu jangan dengan tujuan yang negatif, sengaja ya, mencampur adukan video orang dengan tujuan yang tidak bagus ya. Kita ingin membuat lebih menarik, lebih kreatif untuk ditonton gitu ya, tidak masalah, tapi jangan keluar daripada esensi daripada konten aslinya, sesuatu yang lebih enak ditonton, tapi jangan kita merusak ya, isi daripada konten yang kita gunakan. Tapi oke lah, ini saya mau kembali ke soal video itu. Ya. Nah, memang problemnya dengan pemelintiran itu kan kita kan kalau viewers ya menyikapi ada video atau konten itu kan kadang-kadang nontonnya itu di awal saja. Awal doang. Kadang-kadang Atau nonton, hanya baca judulnya tok, saja. baca thumbnailnya tok. Jadi itu memang peluang untuk Iya. disalahpahami Ya. itu besar sekali. Jadi itu dengan situasi semacam Ya. ini ya, dan kita punya masalah, Ya. punya agenda yang besar Ya. banyak gitu ya, bangsa sebagai bangsa ya, itu apa yang perlu dilakukan ini, Mas? Jadi kita nyebutnya ada content creator, ada buzzer ya. Oke. Jadi buzzer itu nggak tahu lah istilahnya apa gitu, orang-orang yang ngebus gitu, bikin heboh gitu. Ada yang dibayar, ada yang katanya inisiatif pribadi whatsoever lah. Jadi menurut saya siapapun pelaku sosial media itu harus diatur, Pak. Kita nggak bisa lagi ya demikian bebas menggunakan video orang untuk memfitnah. Kita nggak bisa lagi memframing, ya tidak bisa lagi kita memfitnah orang tanpa melakukan klarifikasi gitu. Celakanya kan semua orang bisa punya akun sekarang, tapi ada ini yang memang serius gitu ya, dalam rangka kerjanya tuh Pak tiap hari ngomongnya nggak bener ya. Ya, jadi menurut saya, saya tuh kemarin berapa kali diundang oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dengan menterinya yang baru Pak Rifki gitu. Kita lagi berupaya membuat asosiasi konten creator. Asosiasi konten creator supaya ini ada edukasi. Oke. Kami para konten creator menyebut baik. Itu artinya profesi ini diakui. Oke. Jadi kalau ada akun yang menyimpang kita tegur, kalau enggak digimanain gitu loh. Jadi Oke. bisa lah itu dengan ini. Jadi Bisa menurut saya dijelaskan lagi nggak? Bisa diceritakan lagi nggak soal asosiasi ini? ya, ini kita dalam rangka untuk membentuk itu. Ini kita harus atur, harus ada etikanya. Semoga ini bermanfaat guys. Kita bertemu lagi next time. Salam NKRI, Merata Indonesia 1, and then God bless us. Thank you.